Setiap penggemar atau penikmat film Marvel pasti tahu ada beberapa plot hole yang ada di film Marvel. Dan pasti kita juga tahu bahwa Iron Man adalah superhero yang menyebalkan. Selama beberapa dekade, Tony Stark sudah banyak mensuplai persenjataan untuk peperangan di dunia. Lalu, Tony Stark juga membuat berbagai kesalahan yang membuat bumi dalam bahaya. Bisa dikatakan, Tony Stark adalah aset Avenger yang paling sering membuat masalah. Sampai-sampai kesalahan yang dia buat selalu memunculkan villain atau penjahat super di universe Marvel. Mari kita lihat kesalahan apa saja yang Tony lakukan. Ultron. Tony Stark yang melihat pertempuran berdarah di New York yang terjadi pada film Avengers, di mana Loki membuka wormhole sehingga banyak pasukan Chitauri yang datang untuk menyerang bumi. Pertempuran yang membuat orang menjadi sangat trauma. Hal ini membuat Tony untuk memiliki visi menjaga dunia dari serangan dari universe lain. Lalu dibuatlah program pertahanan global, yaitu Ultron, untuk menjaga planet bumi. Di mana tujuannya sangat baik, tetapi eksekusinya yang tidak baik. Tony Stark dan Bruce Banner menanamkan batu kuning atau Mind Stone yang didapat dari tongkat Loki. Tanpa mereka paham dan mempelajarinya, mereka hanya langsung menanamkannya ke program tersebut dan memberi tugas untuk menjaga bumi. Sayangnya, program tersebut berpikir cara untuk melindungi bumi adalah menghancurkan ras manusia. Kalau Tony dan Bruce tidak melakukan langkah gegabah tersebut, Avengers tidak perlu repot-repot menghentikan robot Ultron di Sokovia. Arogan. Tony punya role sebagai superhero, tetapi dia punya karakteristik juga sebagai penjahat. Dengan kecerewetannya, Tony dapat menciptakan penjahat seperti Justin Hammer atau Killian dan bahkan menghancurkan hubungannya dengan Steve di Civil War. Walaupun Tony paham bahwa Bucky sudah dicuci otak oleh Hydra ketika Bucky membunuh orang tuanya, tentu villain seperti Zemo yang menunjukkan video tersebut tahu bahwa Tony tidak akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan Zemo memang menginginkan Avengers untuk bertarung sampai habis. Tanpa pikir panjang, Tony mengikuti rencana jahat dari Zemo dan bertarung melawan Bucky dan Steve, di mana dia sendiri juga paham mungkin hubungan itu tidak akan bisa diperbaiki lagi. Penjahat super pertama. Sebelum adanya serangan dari alien ke bumi, sebelum adanya Iron Man, sebelum adanya Avengers, Tony Stark hanyalah orang arogan dan lemah di mata Stark Industries, di mana Tony sendiri tidak sadar bahwa perusahaannya sudah menjadi bandar senjata yang mempersenjatai peperangan di dunia. Tidak hanya Tony membantu dalam persenjataan teroris dan penjahat, tetapi dia membantu Obadiah Stane untuk menjadi penjahat super pertama di Marvel Cinematic Universe. Obadiah Stane menjadi lawan dari Tony Stark karena kecemburuannya dari Tony Stark yang menjadi CEO di Stark Industries. Meskipun begitu, Tony Stark bisa mengalahkan mentornya tersebut dengan mudah. Justin Hammer dan The Mandarin. Ingatkah kamu dengan Justin Hammer, seorang rival dari Stark Industries yang bergerak dalam industri militer? Justin Hammer juga ingin mengalahkan Tony yang telah menghina proyeknya. Frustasi akan kegagalannya dan tidak bisa bersaing dengan Tony, maka Justin merekrut Ivan Vanko sebagai sekutunya untuk merusak Tony Stark dan Stark Industries. Justin termasuk seseorang yang mengubah keseluruhan universe dengan teknologi super canggih yang bernama X-Wife. I'm gonna bust this bunker with the X-Wife. The what? Tony Stark juga menciptakan Aldrich Killian yang menjadi sosok Mandarin karena mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Tony Stark. Dimulai dari usaha Mandarin untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Penolakan Tony terhadap ide mutakhir dari Killian yang akhirnya membuat Killian masuk dalam jalur ekstremis untuk menghancurkan Tony dan Stark. Whip Splash. Masih ingatkah kamu dengan Ivan Vanko yang bertarung melawan Iron Man di arena balap? Tapi tahukah kamu, awalnya Ivan Vanko membuat arc reactor dan senjata pakai bahan sederhana. Saat dia kalah melawan Iron Man di penjara, tidak tahu dengan dasar apa Tony Stark malah memberitahu beberapa kelemahan dari senjata dan arc reactor buatan Ivan Vanko. Yang akhirnya Ivan Vanko menyempurnakan di armor whip splash-nya yang terbaru. Vulture. Setelah hancurnya kota New York dari peperangan pada film Avengers, maka Tony Stark membuat damage control untuk membersihkan sisa puing-puing kerusakan tersebut. Hal yang seharusnya baik tersebut malah membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan seperti The Vulture. Sehingga Vulture mulai beralih dengan menjual senjata yang dipakai oleh Chitauri.
Thanos. Di akhir kredit dari Avengers, ini jelas bahwa Thanos mengamati perang di bumi. Thanos juga mengetahui bahwa ada orang-orang super di bumi dan dia juga senang karena batu yang dia cari ada di bumi. Ketika Iron Man keluar dari wormhole untuk menghancurkan pasukan Chitauri, membuat Thanos terpancing ke bumi untuk mencari Infinity Stones. Spider-Man. Spider-Man yang dikenalkan di Captain America Civil War menjadi langkah besar yang salah dari Tony Stark. Tony yang membawa Peter Parker, di mana Tony tahu bahwa Peter Parker hanyalah seorang ABG yang masih belum paham akan zona perang dan tanggung jawab sebuah hero. Ini juga termasuk dalam hal yang tak bisa dipertanggungjawabkan oleh Tony. Bahkan, ketika di Spider-Man No Way Home, Peter juga melakukan beberapa kecerobohan yang berakibat Peter harus kehilangan baju Spider-Man-nya. Lalu apa yang Tony pikirkan tentang Peter Parker? Menjadi seorang hero seperti Captain America? Peter cuma seorang ABG. Lalu kenapa Tony membawanya masuk ke dalam peperangan? Apa yang dia pikirkan? Itulah hal yang membuat Tony menjadi super villain di Marvel. Tentu kita harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi bagaimanapun, kita tetap kangen dengan munculnya Robert Downey ke layar Marvel lagi. Sekian dari 1 menit. Kalau dirasa informasinya berguna, bisa komen, like, dan subscribe.